Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'inda al-fitri ba'da siyam Ramadan wa 'inda al-adha ba'da yaumil arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul 'azim al-akbar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina adhaba anhum ar-rijza wa at-tahar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Idul Adha rahimakumullah, setiap amal baik tidak diawali dengan hamdalah, maka amal itu akan terputus sia-sia, tidak dapat dibawa menjadi bekal menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita awali segala amal dengan ucapan Alhamdulillah. Dalam hadis lain dikatakan, sekelompok orang berkumpul, kemudian mereka bubar tanpa zikir dan sholawat, maka sama halnya mereka meninggalkan busuknya bangkai. Kita tidak ingin majelis kita ini menjadi majelis bangkai yang busuk, maka kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jemaah Idul Adha rahimakumullah, pagi ini seluruh umat Islam di seluruh penjuru negeri, bahkan di seluruh penjuru dunia, melantunkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah tidak pernah perlu kepada syukur kita itu, karena syukur kita itu hanya akan kembali kepada kita, menambah dan mengekalkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dalam ayat yang Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jemaah Idul Adha rahimakumullah, pagi ini lewat momentum Idul Adha, kita kembali diingatkan dengan beribu makna hikmah yang terkandung di balik sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun inti dari semua makna itu terangkum dalam 3 poin yang besar. Hikmah yang pertama adalah hubungan antara orang tua dan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan mutlak Ismail alaihissalam kepada ayahandanya Ibrahim alaihissalam dengan ucapan yang tertulis dalam Al-Quran, qala ya bunayya inni ara bil manam anni a'buduka fanzur madza tara. Qala ya 'abdi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Demikian jawaban anak soleh yang diharapkan Nabi Ibrahim
dalam setiap doa-doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang anak-anak yang soleh. Peristiwa menyentuh hati ini dan perasaan mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana dengan kita, bagaimana dengan anak-anak kita. Sudahkah kita didik anak-anak kita menjadi patuh dan menjadi taat mengikuti perintah-perintah Allah? Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk surga. Man ala salasa banatin fa'adabawna wa zawwajnahu ahsana ilayhinna falahul jannah. Siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, ia didik dengan baik, ia nikahkan dengan orang-orang yang baik, maka surga baginya. Dengan anak maka amal akan terus menjadi mengalir. Idza mata'a insanu qata'a amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yanfa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Apabila manusia mati maka putuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakannya. Tetapi ingat, jemaah rahimakumullah, disebabkan anak juga kita akan bisa masuk ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita 3 orang yang diharapkan Allah surga bagi mereka. Yang pertama, pecandu khamar atau narkoba. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, orang tua atau wali yang membiarkan keluarganya berbuat nista. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Mari kita lihat, mari kita koreksi diri kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan anak-anak kita, bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana sholat mereka, sholat wajibnya, sholat sunnahnya? Dan bagi yang wanita, apakah anak-anak kita sudah menutup aurat dengan baik? Itu menjadi pertanyaan untuk kita sebagai orang tua. Karena orang tua akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Pagi ini juga ada diingatkan tentang bakti kepada orang tua. Bagaimanapun banyaknya amal mereka, kalau anak durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan surga bagi mereka. Jika mereka masih hidup, orang tua kita masih hidup, kembali dari tempat sholat ini, kita masih bisa datang ke rumah mereka, memeluk, mencium mereka dengan penuh kasih sayang, sebagai ungkapan rasa bersalah karena tidak mampu membalas budi baik mereka. Tetapi bayangkan, andaikan kedua orang tua sudah mendahului kita, sesal kemudian tidak berarti. Karena kita hanya dapat mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hanya itulah yang dapat kita ucapkan dengan urayan air mata. Subhanallah, surga berada di telapak kaki ibu. Ini bukan ungkapan hampa tanpa makna. Dalam sebuah hadis yang panjang dikisahkan, Muawiyah bin Abi Jahimah al-Sulami menghadap Rasulullah di suatu waktu dan berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah dan akhirat. Rasulullah SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, ya Rasulullah, beliau masih hidup. Maka Rasulullah dengan tegas mengatakan, pulanglah, berbaktilah kepadanya. Dalam tempat yang lain, dalam waktu yang lain, dari sisi yang lain, Muawiyah datang kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW dan bertanya,
wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap kemuliaan Allah dan akhirat. Rasulullah kembali bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, iya ya Rasulullah, beliau masih hidup. Apa kata Nabi? Pulanglah, berbaktilah kepadanya. Dalam waktu yang ketiga, Muawiyah datang lagi dari arah depan Rasulullah. Seraya berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berjihad bersamamu dengan kemuliaan Allah dan akhirat. Karena para sahabat tahu begitu besarnya pahala dan jihad bersama Rasulullah. Minta izin kepada Rasulullah untuk ikut bersama. Tetapi Nabi masih bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah ibumu masih hidup? Ketika dijawab, ya Rasulullah masih hidup. Apa kemudian kata Rasulullah? Rawatlah kakinya, engkau dapati surga di sana. Jemaah rahimahullah, bakti kepada ibu membuat seorang anak terkabul doanya, melebihi sahabat-sahabat Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata, ada seorang laki-laki yang akan datang kepadamu. Ia berasal dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Ia tidak bisa meninggalkan Yaman saat ini karena ia merawat ibunya. Ia pernah terkena penyakit supa atau warna putih pada kulitnya. Kemudian ia berdoa kepada Allah, maka Allah menghilangkan penyakit itu, kecuali hanya tertinggal sebesar uang logam. Siapa di antara kamu, kata Nabi, yang berjumpa dengannya, maka mintalah doa kepadanya agar Allah mengampuni kamu. Rawahul Muslim. Bayangkan seorang hamba biasa yang lemah, jauh dari Rasulullah, tetapi doanya kabul, mengarahkan doa para sahabat Nabi. Bahkan para sahabat Nabi pun diminta untuk memohon doa kepadanya. Doanya terkabul karena baktinya kepada ibunya tanpa mengesampingkan makna ayat. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah, mengadukan ayahnya, seraya berkata, ya Rasulullah, saya mempunyai harta dan anak, tapi ayah saya ingin mengambil harta saya itu. Rasulullah SAW menjawab, engkau dan hartamu milik ayahmu. Rawahul Ibnu Majah. Bagaimana mungkin orang dapat mengesampingkan kedua orang tuanya, bangga dengan harta, anak, bahkan amalnya serta kedudukannya, padahal orang tua pada level kedua setelah Allah Azza wa Jalla. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan katakan kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita, perkataan dan jangan membentak kepada keduanya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik dan mengasihi aku waktu aku kecil. Posisi mereka setelah Allah, mengapa kemudian ada orang yang begitu sombong menuntut mereka pengadilan dunia? Ibunya dituntut, neneknya dituntut ke pengadilan dunia karena harta dan mementingkan keduniawian saja. Sadarkah mereka bahwa murka Allah terletak pada murka kedua orang tua? Ridha Rabbi bi ridha walidain wa sahatu fi sahatihima.
ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hikmah yang kedua, keseimbangan antara usaha dan tawakal. Sayang dan cinta kita kepada anak dan istri, tetapi perintah Allah masih tetap harus kita penuhi. Meleleh air mata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Hajar istrinya dan anaknya yang masih kecil Ismail di sebuah lembah yang kering. Kisah ini diartikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menampakkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat itu Mekah belum ada tanda-tanda kehidupan, hanya batu saja dan rumah Allah Baitullah yang masih belum seperti sekarang. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih bayi di tempat tersebut. Di tengah lembah tandus tanpa tanaman itulah Hajar dan Ismail berada. Seorang wanita lemah dan bayi yang masih merah, tidak berdaya, yang tentunya kita tahu membutuhkan air. Apakah kemudian Allah langsung menurunkan air kepada mereka? Jawabannya tidak. Hajar bukan wanita lemah, ia perempuan yang tegar. Hajar tidak mengeluh kepada Allah dengan mengangkat tangan, hanya berdoa. Hajar tidak membawa-bawa nama besar suaminya yang seorang nabi dan anaknya juga yang calon nabi. Hajar tidak pula menghujat dan mencela di mana air berada, tetapi Hajar berjalan kaki dan berlari kecil dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tumit perempuan yang lemah ini menginjak pasir gurun panas di bawah teriknya matahari. Setelah ia lelah dan tetap tidak mendapatkan air yang dicari, maka ia kembali kepada Ismail yang sedang berbaring dan menangis. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang dicari, tapi air datang justru dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Dari kisah ini tersirat sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu untuk mencari apa yang kita inginkan, karena Allah tidak langsung memberi tanpa ada usaha. Demikian juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik yang kita inginkan tidak akan terwujud kecuali ada keinginan, perbuatan dari kita sendiri. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Disinilah keserasian antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama mengajarkan keseimbangan antara usaha dan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk berpangku tangan menunggu rezeki yang turun dari langit. Al-Quran mengajarkan, وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apakah unta ini saya tambatkan lalu saya bertawakal, atau saya lepaskan saja kemudian saya bertawakal? Rasulullah menjawab, tambatkanlah, setelah itu bertawakallah. Berusaha tanpa tawakal sombong, bertawakal tanpa usaha kosong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah ketiga, berkorban untuk agama Allah. Islam bukan agama yang melarang orang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat fisiknya, ilmunya tinggi, dan imannya kepada Allah dalam, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang yang miskin, lemah fisiknya, lemah ilmunya, dan lemah pula imannya. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dalam ibadah haji kita mengenal wukuf yang merupakan rukun haji, yaitu berkumpul di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf ini adalah miniatur dari masyhar kelak. Saat manusia dibangkitkan di hadapan Allah, semua manusia yang terdiri di berbagai suku, bangsa, jenis kulit, tingkatan, level, dan kedudukan yang berbeda, semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih mulia dari sisi Allah kecuali takwanya. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Miniatur hari kiamat. Pada hari itu tidak ada yang dapat menolong manusia kecuali amalnya sendiri. Saudara yang kita harapkan dapat membantu kita, mereka justru lari meninggalkan kita. Yauma yawfirul mar'u min akhihi. Anak-anak yang begitu sayang kepada orang tuanya ketika berada di dunia, lari meninggalkan orang tuanya. Wa ummihi wa abihi. Demikian juga dengan istri dan anak-anak serta keluarga. Wa sahibatihi wa banihi. Masing-masing kita dalam urusan masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mempersiapkan diri menghadapi hari itu dengan amal badan dan amal harta yang kita punya? Jemaah yang dimuliakan Allah, mencari harta itu sulit. Namun ada yang lebih sulit, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu mengajak agar menahan harta, tidak berkurban, tidak bersedekah, sehingga mati dalam keadaan menumpuk harta, tidak pernah berbuat untuk agama Allah walau seujung kukunya. Jemaah rahimahullah, setan akan selalu datang dari depan, dari belakang, kanan dan kiri manusia. Oleh sebab itu manusia mesti mengerti hakikat setan dan menjadikannya sebagai musuh yang nyata. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh-musuhmu. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji yang berada di Mina dan seluruh kaum mukmin menyembelih hewan kurban melaksanakan perintah Allah. Maka dirikan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Washolli li rabbika wanhar. Mana ini memerintahkan kepada kita untuk berkurban untuk agama Allah, mengikhlaskan harta yang terbaik bagi kita. Berkurban hari ini bukan hanya sekedar mampu melawan setan dan mengeluarkan untuk menyembelih hewan kurban, tapi ini adalah langkah awal menuju pengorbanan lainnya untuk agama Allah. Sebagai terakhir, bahwa momentum Idul Adha ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya yang pertama pendidikan anak, seimbang dalam usaha dan tawakal, dan yang jauh lebih penting berkurban untuk agama Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa akrim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadika sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Alhamdulillah ala ihsani wa syukuru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illa ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amartahu amma wa zahar wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a bi nafsi wa bada'a bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallim wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'i rasulika wa malaikatihi wal muqarrabin wa sallallahu 'alal khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali al-baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selalu meridhai mereka dan hewan kurban yang kita akan sembelih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya jatuh ke bumi, dagingnya jatuh ke bumi. Amalan kita mudah-mudahan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna al-islam wal muslimin wa adil shirka wal musyrikin wansur ibadika al-mu'ahidin wansur ma nasara ad-din wansur man المسلمين ولم يعد الدين ولكلمة إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلزال والسوء والفتن والمياه ما ظهر منها وما عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. Allahumma ya Allah, pagi ini kami berada di tempat ini mensyukuri segala nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni segala kerabat-kerabat kami ya Allah, anak dan istri kami ya Rabbal Alamin. Ampuni pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampuni pendahulu-pendahulu kami ya Allah. Hari ini adalah hari Adha ya Allah, hari yang besar. Jemaah haji yang berada di Mekkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah melaksanakan perintah-Mu, melaksanakan rangkaian ibadah suci haji ya Rabbal Alamin untuk mengharapkan surga-Mu ya Allah. Kami yang di sini berkurban menyembelih hewan kurban kami ya Allah, terimalah ya Rabbal Alamin. Jadikan setiap hewan darah dan daging kurban menjadi wasilah bagi kami untuk berada di surga-Mu ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Begitu banyak dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Setiap hari bertambah dosa-dosa itu ya Allah, bertumpuk dan bertumpuk. Maka kami lupa kalau pernah berbuat dosa karena sebegitu banyak dosa-dosa kami ya Allah. Semoga dengan wasilah pemotongan hewan kurban ini ya Allah, dengan bacaan Al-Quran yang kami baca menjadi penghapus dosa-dosa itu ya Allah. Silaturahmi yang kami bentuk menjadi ajar bagi kami untuk menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Hewan-hewan kurban bulunya, kukunya, kulitnya mudah-mudahan dapat kami tunggangi nanti ketika melewati Shiratal Mustaqim ya Rabbal Alamin. Begitu banyak dosa kami, dosa kepada kedua orang tua, kepada ibu kami, kepada bapak kami, kepada anak-anak kami, kepada istri kami ya Rabbal Alamin. Kalau Kau tidak ampuni, begitu kami menjadi orang-orang yang rugi ya Rabbal Alamin. Oleh sebab itu ya Allah, melalui momentum Idul Adha, kami sadar sebenarnya bahwa kami adalah orang yang lemah, orang yang tidak ada daya tanpa pertolongan-Mu ya Rabbal Alamin. Oleh sebab itu ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, akhir hidup kami menjadi akhir yang baik bagi kami.
Kubur kami menjadi terang, luas, harum dalam bacaan Quran kami dan puasa-puasa kami yang kami kerjakan. Baik puasa sunnah, apalagi puasa yang wajib. Air telaga Kausar diberikan seteguk oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kami selalu bersolawat kepada beliau. Dan ini tidak akan menjadi kehausan selama-lamanya bagi kami kala yaumil mahsyar. Ya Allah, ya Allah, lindungi kami, lindungi kota kami, kampung kami, Balikpapan, negeri kami. Jadikan hajatan-hajatan kami di masa yang akan datang menjadi hajatan yang aman, dipelihara oleh-Mu ya Allah, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Kami semua diselamatkan dari siksa api neraka, diselamatkan dari segala azab bencana, dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Ya Allah, ampuni kami dan kabulkan segala doa serta permohonan kami. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالفحشاء وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تسمعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.